Kalau gue bilang unit ini full metal, kira-kira percaya nggak? Halo Airsofters, kembali lagi ketemu bersama dengan P226 atau Q2 dari Zheng Sangtai. Di video terdahulu kita udah review unitnya, walaupun reviewnya cuman review singkat aja, karena ya kalian pasti tahu gitu kan ya, gimana kualitas dari ZST atau Zheng Sangtai Q series ini. Kali ini kita akan coba repaint nih, warna unit yang kece banget ini, yang awalnya kelihatan plastik banget, akan kita rubah menjadi metal look. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita lepas dulu bagian slide-nya. Oke, pin pengunci udah lepas dan slide dan body udah terpisah dua kayak gini. Saatnya kita keluarin kotak peralatan tactical. Gue akan butuh sebuah kunci L tactical, nah kayak gini, buat ngebuka bagian baut yang ada di gripnya ini, karena gue akan repaint bagian baut ini menjadi warna hitam. Pakai jatuh segala si kunci L tactical. Allahu Akbar, jatuh lagi, 2 kali jatuh. Lu kalau sekali lagi jatuh awas lu. Nah, nggak bakal jatuh lagi dia. Ini bagian gripnya bisa dilepas harusnya, tapi gimana caranya ya? Bisa, pokoknya bisa dilepas ini, tapi gua nggak akan lepas karena gua nggak akan repaint bagian bodi bawahannya ini. Gue cuman akan memberi beberapa aksen di bagian bawahan ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian slide-nya. Pretelin dulu nih isian dari slide-nya. Lepas-lepas ini sih gampang, tinggal copot gitu doang. Tapi di bagian ini nih, bagian piston, bagian silinder maksudnya, agak susah karena dia ngefit banget. Akhirnya lepas juga. Ntar balikinnya tuh yang agak susah tuh. Ini dia bagian slide yang akan gua repaint. Buat repaint kita pindah tempat dulu. Nah, biar nggak dimarahin bini gua, kita pakai alas berupa kardus. Dan ini udah gua siapin cat warna black dull black dari RJ London. Ini cat yang udah jadi andalan gua selama bertahun-tahun selama main airsoft. Ini kaleng perlu dikocok agak lama biar keluar, maksudnya biar encer gitu catnya. Jadi dah tinggal kita semprot-semprot aja pelan-pelan dari jarak yang cukup jauh, jangan terlalu dekat dan jangan terlalu jauh juga, agar hasilnya bisa maksimal gitu. Oke, kali ini ngecatnya nggak gue cepet-cepetin, biar kalian tahu gimana ngecatnya itu perlu waktu yang nggak sebentar. Dan ini baru lapisan pertama, bre. Setelah dirasa cukup, kita keringkan dulu nih, taruh di Allahu Akbar, malah kebalik. Semoga aja nggak apa-apa nih. Takutnya malah jadi jelek gitu hasilnya. Dah, kita diamin dulu. Sambil nunggu slide-nya kering, kita coba cat dulu bagian baut-baut yang ini nih. Karena di bodi aslinya dari unit P226 itu, bautnya itu berwarna hitam dan juga seharusnya bukan pakai kunci L bukanya, tapi pakai obeng belah. Disemprot-semprot asal aja kayak gini, asal merata. Oke, kita akan lanjutin bagian bodi bawahannya. Ini bakalan gua kasih detailing kecil tanpa harus ditimpa dulu dengan cat warna hitam. Pertama-tama siapin dulu sarung tangan yang udah jadi legenda nih. Udah banyak unit yang di repaint warna metal pakai sarung tangan ini. Dan juga Sapporo cat semprot warna gunmetal. Semprot-semprotin sedikit di bagian sarung tangannya, lalu digosok-gosokin kayak gini. Baru setelah itu digosok perlahan-lahan ke bagian body unitnya. Biasa gesekin ke body unitnya pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru dan nggak usah terlalu tebel. Nanti jadinya bakalan terlalu menor gitu atau lebay jadinya. Nah, untuk dapatkan hasil yang terbaik, kita juga perlu sabar dalam pengerjaannya. Jadi nggak perlu buru-buru dan sediakan banyak waktu luang. Bagian bodi bawah udah gua rasa cukup nih kayak gini. Jangan terlalu lebay lagi. Udah, kita geletakin aja di sini. Nah, ini dia nih yang utama, adalah bagian slide-nya. Karena di bagian slide ini adalah bagian yang paling sering lecet kalau di unit aslinya. Karena dia akan selalu masuk dan keluar holster dan juga paling sering dipegang-pegang. Langsung aja pakai sarung tangan yang udah jadi legenda. Oke, semprotin catnya beberapa. Dan gosok-gosok, jangan lupa gosok-gosok dulu sebelum digores-goresin ke bagian unit yang mau dicat. Saat menggesekkan ke body unit kayak gini, pastikan lu juga perhatikan soal kira-kira ini masuk akal nggak kalau lecetnya kayak gini, atau kira-kira ini masuk akal nggak kalau baret-baretnya nih posisinya di sini dan di sini dan di sini gitu. Jadi
lu punya unit yang lecet dan baret-baretnya itu memang sesuai dengan keadaan aslinya. Atau misalnya di bagian sini nih, ini adalah bagian ejecting port. Artinya kalau di unit aslinya ini adalah bagian yang paling sering kena pantulan dari selongsong. Wajar dong kalau dia lecet-lecet. Nah, juga di bagian belakang ini adalah bagian yang paling sering dipegang saat lu ngokang unitnya. Jadi wajar juga dong kalau di bagian sini lecetnya lebih ekstrim gitu daripada di bagian yang lain. Gue akan tambahin beberapa lecet lagi di bagian belakang ini. Tapi ini catnya kelebihan, ya udah gue gosok-gosongin dulu di bagian depan sini deh. Nah, baru kita lanjut ke bagian belakang. Kita skip dikit aja ya, bre. Nah, ini dia hasil akhir setelah beres kasih detailing tadi. Sekarang tinggal saatnya pasang-pasang doang. Nah, bagian ini nih yang agak susah nih. Gue paling susah kalau masang-masang handgun kayak gini tuh kan, pakai jatuh segala. Ya udah deh, kita coba pelan-pelan aja. Kita rakit pelan-pelan. Walaupun videonya gue cepetin, ini aslinya gue pelan-pelan banget. Masang-masangin piston, masang-masangin silinder, dan akhirnya berhasil gue rakit. Tapi ada yang kelupaan. Bagian penguncinya ini kagak inget gue buat ngecatnya. Ya Allah, ya udah. Gue langsung eksekusi di tempat aja nih. Pakai cat warna gunmetal tadi, disemprotin sedikit dan gue gesek-gesekin sedikit aja buat nambah aksen-aksen lecetnya aja. Gesek-gesekin secara perlahan sampai dapat hasil yang gue pengenin. Dah kayak gini udah cukup. Saatnya kita rakit. Mantap, udah jadi nih unitnya. Tapi ada yang kurang, bautnya masih belum dipasang. Nah, ini dia bautnya yang udah dicat tadi. Saatnya gua pasang pakai kunci L lagi. Kunci L nya pakai jatuh lagi kagak nih? Udahlah, jangan jatuh-jatuh lagi. Jatuh, beneran jatuh, baru aja dibilang. Udah beres nih unit. Masih ada satu yang kurang, magazinnya masih kurang lecet-lecet nih bagian magazine. Kita tambahin, agak usah pelit sama cat, orang unit sendiri. Umumnya bagian magazine adalah bagian yang paling lecet di unit karena dia yang paling sering keluar dan masuk di bagian body unitnya. Jadi masuk akal dong kalau ini bagian yang paling butek gitu, paling jorok, paling ya jelek sendiri. Oke, unitnya udah jadi. Begini kira-kira tampilan unitnya setelah di repaint. Gimana menurut lo semua? Kece apa enggak? Apa biasa aja? Kalau ada yang bilang biasa aja sih keterlaluan. Gue udah capek nih seharian ngecatnya. Tuh, gimana? Lebih menyerupai metal atau masih terlihat plastik? Setelah ini gue akan bikin video tes chrono dan tes shot dari unit ini.